جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada pertemuan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita saling bersua dalam rangka mempelajari ilmu yang sangat mulia, yaitu ilmu yang berkenaan dengan Al-Quran, ilmu yang paling dasar ketika seseorang mengenal kitab yang Allah turunkan bernama Al-Quran, yakni ilmu at-tajwid, ya, ilmu tajwid. Dan ilmu tajwid ini merupakan ilmu yang sangat fundamental, ya, karena membaca Al-Quran merupakan ibadah. Membaca Quran merupakan ibadah. Sedangkan tahapan membaca Quran harus melalui ilmu tajwid atau belajar tajwid, baik dengan dirayah maupun riwayah. Baik dengan dirayah, yaitu mempelajari teorinya, maupun riwayah, yaitu dengan bertalaki secara langsung, mengikuti guru, ya, membacakan di depan guru, ya. Dan ini merupakan keutamaan yang luar biasa, karena ilmu tajwid ini ilmu yang langsung berkenaan dan langsung bersentuhan dengan kalamullah, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, ya. Keutamaan ilmu ditinjau dari apa yang dipelajari, ya, apa yang dipelajarinya. Jadi semakin mulia suatu ilmu ketika ditinjau dari apa yang dipelajarinya. Nah, ini merupakan ilmu yang sangat mulia karena pembahasannya adalah pembahasan tentang kalam, ya, Rabbuna, atau perkataan Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Imam Ibnul Jazari mengatakan idh wajibun alaihi muhattamu, ya, qabla syuru'i awalan an ya'lamu, ya. Idh wajibun alaihi muhattamu, ya, suatu kewajiban atau seseorang itu wajib untuk mempelajari ilmu tajwid. Bahkan Imam Ibnul Jazari, beliau menegaskan bahwa man lam yujawwidil Qur'ana athimu, ya. Karena saking pentingnya belajar ilmu tajwid atau saking pentingnya belajar ilmu membaca Al-Quran, maka beliau mengatakan athim, berdosa ketika seandainya ada seseorang yang enggan untuk mempelajari ilmu tajwid atau enggan untuk mempelajari tata cara membaca Al-Quran, ya. Akhirnya mengandalkan kemampuan dirinya dengan berbagai alasan, dengan alasan malu karena sudah terlanjur tua, atau malas, atau dan lain sebagainya lah, ya. Maka mempelajari ilmu tajwid itu sangat mulia, ya, dan sangat mulia sekali. Dan juga saya seringkali menjumpai dari beberapa aktivis masjid, bahkan imam-imam masjid, maka seharusnya
lebih giat lagi untuk mempelajari ilmu-ilmu yang fundamental, ilmu-ilmu dasar sekali. Salah satunya adalah tajwid. Bagaimana ketika seseorang menjadi imam di salah satu masjid jami' atau mushola yang di dalamnya terdapat jamaah yang banyak, namun ketika membaca Al-Quran, ketika menjadi imam, bacanya itu terdapat lahan yang begitu banyak. Bahkan di Al-Fatihahnya banyak sekali lahan. Maka ya, imam yang seperti ini modelnya termasuk daripada athim atau berdosa. Kenapa? Karena dia tidak memperbaiki terlebih dahulu bacaan Al-Qurannya, atau tidak mengupgrade bacaannya, mengupdate kualitas ya bacaannya. Seharusnya semakin dia terdepan posisinya, ya, apalagi menjadi imam, itu seharusnya dia ada kewajiban yang lebih ketimbang ketika jadi makmum. Meskipun makmum juga wajib untuk mempelajarinya, karena baik makmum maupun imam mereka sama-sama mendapatkan kewajiban untuk mempelajarinya, mempelajari ilmu tajwid. Ya. Dan ini merupakan karunia yang begitu agung, ya. Kita diberikan hidayah untuk mempelajari ilmu tajwid, ya. Kita diberikan kesadaran, oh ternyata bacaan saya masih banyak kesalahan ya. Ya. Saya ingin mencari guru lah. Ya. Ingatlah bahwa klik di situ ya, trigger di situ merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapati diri kita itu ada kesadaran, wah ternyata bacaan saya masih salah sepertinya. Saya harus mencari guru nih. Guru di mana yang bisa mengajari ilmu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, maka pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita untuk saling bersua untuk mempelajari bab tahsin di juz 29, ya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat beliau, dan umat-umat beliau yang setia mengikuti sunnah-sunnah sampai hari kiamat kelak. Dan kita berharap semoga kita termasuk daripada umat yang diakui beliau, dan termasuk daripada umat yang diberikan istiqomah untuk berada di atas sunnah dan membela sunnah di zaman yang penuh fitnah ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Niaga TV dan semuanya, baik adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyaksikan program kita ini, ya, ahlan wa sahlan, ya. Kita lanjutkan di materi kita, ya. Terakhir kita sudah membahas juz 29, tepatnya di surah Al-Qiyamah, ya, surah Al-Qiyamah di surah yang ke-75. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan ayat 1 sampai 19. Ya, ayat 1 sampai 19. Nah, sekarang pada pertemuan ini biidznillah azza wajal kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi surah Al-Qiyamah ini pada ayat yang ke-20 sampai 30. Ya, bisa pemirsa buka mushafnya, kalau mushafnya terbitan Timur Tengah atau yang mushaf disebutnya mushaf standar, di halaman 578. Ya. Baik, sebelum kita mulai ya pelajaran kita, saya akan membacakan surat yang akan kita ambil, ya, hukum-hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal tuhibbunal 'ajilah wa tadharunal akhirah
wujuhun yawma'idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma'idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Baik pemirsa negatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembahasan kita di surah Al-Qiyamah ayat 20. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kalla bal ya. Dimulai dengan huruf kaf. Nah, kalau kita perhatikan, ya kita murojaah sedikit bahwasanya makhraj huruf kaf itu letaknya adalah di pangkal lidah, ya di pangkal lidah. Kalau kita gambarkan lidah seperti ini, ya maka huruf kaf itu di pangkalnya. Ini ujung, ya depan, ya. Kalau kaf sama qaf itu di pangkal lidah, ya di pangkal lidah, ya. Makhrajnya sama di pangkal, ya. Huruf kaf itu di pangkal lidah, kemudian bertemu dengan langit-langit yang perbatasan. Ingat, huruf kaf makhrajnya adalah di pangkal lidah, bertemu dengan langit-langit yang berbatasan. Langit-langit apa? Jadi kalau kita langit-langit manusia itu, kalau yang normal ya, itu terdiri dari langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Makanya kalau di pembahasan ilmu tajwid biasanya disebutnya al-hanaqul azmi dan al-hanaqu al-lahmi. Ya, al-hanaqul azmi yaitu yang bagian depan, yaitu langit-langit yang bertulang atau langit-langit keras. Ya, kalau kita sentuh di langit-langit tadi di mulut itu bagian atas itu ada yang keras, tapi masuk sedikit, nah itu ada yang lemah. Ada yang lunak. Nah, huruf kaf itu makhrajnya pas di pertengahan itu, atau di pertemuan antara langit-langit yang berdaging dan langit-langit yang bertulang. Ya, ka seperti itu. Ka, ak. Nah, seperti itu. Itu makhraj huruf kaf. Nah, huruf kaf ini yang perlu diperhatikan juga, dia memiliki sifat hams. Sifat hams. Jadi sedikit mengalir nafas, ya, mengalir nafasnya. Kenapa saya katakan sedikit? Karena kaf ini, ya, bukan huruf yang kuat, ya, bukan huruf yang kuat banget, ya. Karena kalau kita tinjau, dia memiliki sifat hams, kemudian dia syiddah, kemudian dia infitah, ya. Kemudian dia istifal, ya. Kemudian dia ismat, ya, ismat nggak dihitung karakternya. Kemudian kolkolah, bukan kolkolah, ya, berarti cukup cuma 5, artinya lemah. Jadi jangan sampai membacanya kalla, itu berlebihan. Alam nashrah laka sadrak. Nah, itu berlebihan, ya. Berlebihan dalam mengalirkan nafas. Padahal, ya, kalau kita lihat di matan Jazari, ya, Imam Ibnul Jazari mengatakan wara'i syiddatan bikafin wabita, ya. Imam Ibnul Jazari mengatakan wara'i syiddatan, dan jagalah, ya, perhatikanlah, ya, sifat yang dimiliki oleh huruf kaf ini, yaitu sifat syiddah, ya, sifat syiddah. Jadi pembaca Al-Quran ketika sudah mempelajari ilmu tajwid, dia sudah tahu nama-nama sifat dari masing-masing huruf, ya. Kaf dia memiliki sifat hams, memiliki sifat syiddah, memiliki sifat istifal, memiliki sifat
infitah, ya. Maka kita harus observasi dulu nih, ya. Jangan sampai fokus di satu atau dua sifat saja, kemudian melalaikan sifat-sifat yang lainnya. Contoh kasus ini, huruf kaf. Kalau seandainya kita hanya fokus mentang-mentang huruf kaf ini memiliki sifat hamas, ya, akhirnya mengucapkannya itu ak, atau bahkan ka, seperti itu. Maka ini kurang tepat. Kita juga harus meninjau dari beberapa sisi atau beberapa sifat yang ada. Ya, seperti berkata Imam Ibnul Jazari tadi, wara'i syiddatan. Maka perhatikanlah ya sifat daripada syiddahnya huruf kaf. Jadi jangan sampai fokusnya di sifat hamasnya saja. Nah, kalau seandainya kita mengucapkan huruf kaf itu fokus di hamasnya, maka syiddahnya biasanya agak berkurang. Tapi di sini Imam Ibnul Jazari memberikan rambu-rambu dalam mengucapkan huruf kaf, fokus di syiddahnya. Adapun nanti hamas, dia akan mengikuti daripada syiddah. Kalau kita syiddahnya benar, insya Allah hamasnya juga akan keluar, ya, secara alamiah, ya, bukan yang dibuat-buat seperti itu. Ya, jadi biasa saja. Ka, ya, ka, ki, ku, ak, seperti itu. Jadi tidak berhembus yang berlebih. Kemudian kalla bal, kalla, di situ la, ya, makhrajnya la itu di ya ujung lidah, ya, bertemu dengan gusi depan, ya, bagian atas. Kalla, la, al, kalla, di situ ada tasydid, jadi ditahan, ya, jadi ditahan. Jangan terlalu terburu-buru. Jadi kala, ya, tapi kalla di situ ada bainiyahnya. Seperti itu bunyi ya. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ya. Tuhibbunal ajilah. Tuhibbu ha. Ya. Huruf ha. Abata saja ha. Nah, di situ ha. Bukan ha. Bukan tuhibbu, ya. Tapi tuhibbu, ya. Tuhibbu, ya, ha. Tuhibbunal ajilah. Tuhibbu, ya, tuhibbunal ajilah, ajilah. Nah, ini huruf ain, jangan sampai tuhibbunal ajilah. Ya, kalau tuhibbunal ajilah, maka masuk pada hukum lahan jali. Kenapa disebut lahan jali? Karena merubah huruf, ya, yang harusnya ain jadi hamzah. Seperti seseorang ketika membaca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Alamin itu artinya beda, dan ini lahan, ya. Ketika seseorang merubah huruf, maka masuk pada lahan, ya. Lahannya apa? Lahan jali, lahan yang fatal, Makanya belajar ilmu tajwid itu penting sekali. Makanya ya, adik-adik yang masih belajar atau bapak-bapaknya yang sekarang menjadi imam, perhatikan bacaan kita, ya. Atau ketika ditunjuk jadi imam, sudah benarkah kita bacaannya? Maka kita harus belajar, ya. Jangan sampai seperti ini kasusnya. Atau ghairil maghdubi alaihim, maghdu, itu merubah arti karena merubah huruf, ya. Di dalam bahasa Arab itu, ya, kalau menurut orang ajam, orang-orang non-Arab, kayaknya mirip gitu. Ada beberapa huruf-huruf hijaiyah, huruf Arab itu yang mirip. Karena pengalaman saya dulu seperti itu. Ya, huruf sa itu sama. Si, itu dikatakan sama dulu. Ya, padahal berbeda. Ya, berbeda. Ya, a dengan a itu beda. Ya, beda arti nanti. Ya, beda. Ya. Qara'a dengan qara'a itu beda. Kalau qara'a itu bisa
ya, ketukan ya, qara'a. Tapi kalau qara'a membaca, itu hanya beda huruf saja. Makanya jika ada seseorang yang mengunderestimate, meremehkan mempelajari ilmu tajwid, maka ini kayaknya nggak paham ya, nggak paham esensi daripada mempelajari ilmu tajwid. Ya, karena merubah ya. Yang niatnya kita membaca Quran mendapatkan pahala, malah akhirnya apa? Berdosa karena membacanya itu salah-salah. Ya, salah-salah. Lanjut. Jadi, kalla bal tuhibbunal ajilah. Nah, di situ banyak huruf yang berharokat fathah. Maka kita cara membukanya cara membacanya itu harus membuka rahang. Ka, jangan kalla bal tuhibbunal. Ya, makanya kalau kita tadarus, ya, kalau kita membaca Al-Qur'an, itu hendaknya dengan berbunyi, ya, karena tidak disyariatkan membaca Quran itu dengan umik-umik, ya, gernyem, itu enggak disyariatkan. Tapi membaca Quran ya harus bunyi, kalla bal tuhibbunal ajilah, seperti itu. Apalagi ini sebentar lagi Ramadan, ya. Syahrul Quran, ya, bulan di mana Allah menurunkan Quran. Maka kita disunnahkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah, ini persiapan kita udah sejauh mana nih untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya, salah satunya kita harus mempelajari ilmu tajwid nih untuk menghindari kesalahan ketika kita tadarus nanti di masjid, atau tadarus di musola, atau tadarus di rumah, atau tilawah kita. Tatkala kita memiliki program 1 bulan ini harus khatam 1 kali, ya. Nah, persiapannya apa? Nah, kita harus persiapan nih, baik persiapan secara mental maupun secara fisik. Kita harus lebih sehat, ya kan, dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ya. Mungkin sekarang mulai dilatih puasanya. Ya, persiapan itu banyak lah ya. Maka salah satunya kita mempelajari ilmu tajwid ini untuk mempersiapkan itu. Dan yang lebih ya umum daripada itu, bahwasanya membaca Quran ya nggak hanya di bulan suci Ramadan, ya. Setiap hari harusnya kita membaca Al-Quran, ya, baik membaca sehalaman, 2 halaman, ya, intinya diwajibkan untuk atau disunahkan kita untuk membaca Al-Quran. Bagaimana ketika seseorang muslim kemudian jauh dari Al-Quran? Ya, itu hal yang sangat miris, ya, krisis sekali. Karena seorang muslim itu jauh dari Quran tidak bisa dikatakan muslim yang kafah nantinya. Karena bagaimana mungkin seseorang mengatakan dirinya muslim kemudian jauh dari pedoman seorang muslim. Lanjut di ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tadharunal akhirah wa tadha ya, wa ta dha, ya, huruf dha, ya, jangan sampai tertukar dengan huruf dal yang tidak ada titiknya. Di mana makhraj dal? Yaitu di ujung lidah, ya, punggung ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri atas ini bertemu ujung lidah, ya. Dha, ya. Kalau biasanya kita sebutnya sedikit offside, ya, sedikit offside. Apanya? Lidahnya. Atau sedikit keluarlah, ya. Dha, ya. Dha, adza, watadharu, bukan watadaru, tapi watadharunal akhirah, ya. Watadharunal akhirah. Kemudian di situ ada akhirah, itu huruf kha. Jangan sampai akhirah, ya, malah terubah jadi, ya, merubah jadi huruf ha. Maka ini kurang tepat juga, ya. Sedangkan di sini hurufnya kha. Namun jangan juga terlalu dihentakkan, ya, karena karakter daripada huruf kha itu lemah. Jangan sampai bacanya kha. Wa tadharunal akhirah, ya, itu kuat jadinya, ya, karakternya jadi kuat. Padahal huruf kha itu lemah karakternya. Jadi cukup kha seperti itu. Jangan sampai kha,
kho seperti itu. Jangan sampai terlalu bunyi berlebihan. Ingat, karena karakter huruf kho itu lemah. Lanjut. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Ya, wujuhun yawma. Di situ ada hukum tanwin bertemu ya. Ya, atau di hukum tajwidnya disebut idgham bil gunnah. Ya, maka di situ ada gunnahnya, ditahan 2 harokat. Wujuhun, ya, gunnah, ada gunnahnya 2 harokat. Jangan sampai wujuhui, malah seolah-olah seperti mat. Maka dia menghilangkan sifat gunnah. Ya, seharusnya ada gunnahnya karena disebutnya idgham bil gunnah. Wujuhun yawma idzin nadhirah, nadhirah. Ya. Nadhirah, huruf dod jangan sampai tertukar dengan huruf dho. Jadi do, nadhirah, di. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tanyakan di mana makhraj huruf dod? Ya. Makhraj huruf dod ya itu di tepi lidah. Di tepi lidah bebas, kita mau menggunakan tepi lidah kanan boleh, menggunakan kiri juga boleh, ya. Kanan boleh, kiri juga boleh, atau menggunakan dua-duanya juga boleh. Gimana cara mengucapkannya? Tepi lidah ini kita temukan dengan atau kita tempelkan di gigi geraham yang atas ini. Bo. Ini menggunakan yang kanan saya, bo. Kalau ini menggunakan kiri, bo. Ini menggunakan dua-duanya, bo. Sama. Ya, terserah mau menggunakan yang mana. Nah, jangan sampai bo itu menggunakan lidah bagian depan. Jadi do. Ya, sedangkan itu makhrajnya daripada huruf dal, do. Ya, do. Ya. Meskipun pengucapan huruf dot itu ya menempelkan ujung bagian depan, tapi fokus kita harusnya di samping. Jadi kekuatan lidah kita nempelnya itu ke bagian sampingnya, jangan yang di depannya. Kalau depannya nanti mirip seperti huruf dot, ya. Jadi malah bukan dot, dal jadinya seperti itu. Dal yang diisti'alakan. Maka di sini jangan juga dirubah menjadi huruf dho setelah to, dho, ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah, ya, itu juga merubah arti. Jadi sangat rawan, ya. Kalau seandainya seseorang itu tidak mau belajar tajwid, itu rawan sekali, ya, rawan terjatuh dalam lahan jali, ya, lahan jali, ya. Itu banyak bedanya. Orang yang nggak mau belajar tajwid, orang yang enggan untuk mengkaji tajwid lagi, maka dia biasanya terjatuh dan sering, ya, bahkan saya sering temui, ya. Makanya kita terus belajar, ya. Jangan sampai kita berhenti untuk mempelajari agama ini, karena agama ini luas sekali, ya. Agama ini sangat luas sekali. Maka jangan sampai kita berhenti belajar dengan alasan sibuk bekerja, dengan alasan capek, dengan alasan apapun itu, ya. Maka tidak harus ada waktu kita sempatkan untuk mempelajari ilmu agama, ya. Apalagi zaman sekarang ini, ya, zaman fitnah. Banyak orang yang berbicara tentang agama tapi dia tidak mempelajari ilmu agama, ya. Itu sangat parah sekali, ya. Makanya ada istilah tong kosong nyaring bunyinya. Semakin kosong seseorang biasanya semakin mudah untuk berbicara, ya. Oh, ini nih aliran sesat ini. Oh, ini nih aliran ini nih. Ini aliran ini dan lain sebagainya, perkataan-perkataan yang menjustifikasi seseorang, ya. Sangat merendahkan seseorang, padahal dia sendiri, mungkin kita sendiri terkadang tidak belajar tapi mudah sekali mengomentari. Itu kenapa? Coba kalau kita mawas diri, kita ingat-ingat kita pernah ngomentarin apa nih, ya. Kalau kita sering mengomentari kesalahan-kesalahan orang, biasanya itu kita sendiri kosong, nggak berilmu. Kalau seandainya kita berilmu, biasanya semakin
berhati-hati dalam berkomentar. Nah, mereka ini zaman fitnah ya kaum muslimin, pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan daripada guru-guru kita ya, untuk di zaman ini kita harus udah fokus nuntut ilmu, belajar. Jangan memperhatikan berita-berita di luar. Ya. Ada ini murtad, si itu murtad, si fulan murtad. Biarin aja. Ya, biarin aja. Yang penting kita fokus belajar ilmu agama, kita menyelamatkan diri kita. Ya, kita menyelamatkan akidah kita, keluarga kita. Seperti itu. Jangan sampai terdistraksi oleh informasi-informasi lain, akhirnya kita melalaikan untuk belajar ilmu agama, atau bahkan kita terlalu sibuk untuk mengejar dunia, akhirnya tidak mau untuk mempelajari ilmu agama, termasuk mempelajari ilmu tajwid. Baik, kita lanjutkan. Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Ya, ila, jangan sampai illa ya, karena berbeda artinya. Kalau ila artinya ke, menuju ya. Tapi kalau illa itu artinya kecuali ya, karena ada tasdidnya. Jadi bacanya ila rabbiha nadhirah. Nadhirah, seperti itu pelannya. Nadhi. Nah, kalau di sini ya makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan huruf ujung gigi seri atas, huruf dho, to, dho. Nah, itu baru. Tapi kalau yang tadi do itu di samping lidah, ya di tepi lidah. Kalau yang ini di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nadhirah. Kalau yang tadi nadhirah, kalau yang ini nadhirah. Nah, ini diperhatikan. Kalau dot makhrajnya di tepi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Kalau dho yang to itu to yang ada titiknya itu makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Baik. Kita lanjutkan. Wa wujuhun yawma idzin basirah. Yawma idzin basirah. Apa? Basirah. Ya, afwan. Yawma idzin basirah. Ya. Wa wujuhun, di situ ada tanwin bertemu ya. Hukumnya idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah, harus ada gunnahnya. Ya, ditahan 2 harokat disertai suara gunnah. Wa wujuhun, seperti itu. Yauma idzin basirah. Ya, di situ ada ya tanwin bertemu ba, dihukumi sebagai iqlab. Maka di situ biasanya ada tanda mim, ya. Ada tanda mim, iqlab. Kenapa? Karena tanwin atau nun sukun bertemu huruf ba, ya. Jadi setiap tanwin baik kasrotain, dhammatain, fathatain bertemu huruf ba, maka hukumnya jadi iqlab. Ya, iqlab apa artinya iqlab? Rubah, qalaba yuqallibu, merubah atau membalik, merubahnya menjadi huruf mim, ya. Jadi yauma idzin ba, ya, disertai dengan gunnah, ya, idzin ba, ya. Nah, cara mengucapkannya gimana? Di situ di hukum iqlab, ya, cara mengucapkannya kita tempelkan kedua bibir kita. Yauma idzin ba, seperti itu. Cuma di situ nempelnya tidak ditekan terlalu keras atau terlalu kuat. Jadi cukup nempel saja dengan ringan. Yauma idzin basirah. Yauma idzin basirah, seperti itu. Jangan sampai yauma idzin ba, idzin ba, itu terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan dalam mengeratkan ya bibir bawah dan bibir atas. Namun kalau seandainya, nah di sini ada ikhtilaf ya di kalangan para ulama qiraat, ya. Ada ya, kalau bahasanya ada yang membahasakan ulama Mesir, ada perbedaan dengan ulama Damaskus. Ulama Damaskus dia merapatkan namun tidak terlalu kencang. Kemudian ulama Mesir dia sedikit memberikan furjah, ya, celah. Jadi membacanya yauma idzin, jadi nggak ditempelkan, nggak dirapatkan maksudnya. Yauma idzin
basirah, seperti itu. Nah, kesimpulannya gimana kalau ada ikhtilaf seperti itu? Ya kita sesuaikan dengan siapa kita berguru. Kalau guru kita mengajarinya dengan bacaan yang sedikit memberikan celah, ya kita ikuti saja. Namun kalau seandainya guru kita ternyata berpendapat dengan merapatkan, ya kita bacanya dengan merapatkan. Ketika kita menyetorkan kepada guru tersebut, sesuaikan dengan arahan daripada gurunya. Jadi jangan sampai membuka celah ikhtilaf, ya, dari perselisihan di kalangan para ulama. Karena ini perselisihan yang sudah lama sebenarnya, ya, sudah lama terjadi. Kemudian di ayat 25 di situ tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Tadhunnu, jangan sampai tadunnu jadi dal, tapi wo. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah, ya. Di situ juga ada idgham bi gunnah. Di situ ada nun sukun bertemu dengan ya. Jadi seperti itu. Ada gunnahnya. An yuf'ala biha faqirah, ya. Jangan sampai dari akhirnya dia bukan itu gombi gunah nanti. Jadi itu gombi gunah malah akhirnya. Lanjut di ayat ke-26. Di situ kalla idza. Nah, di sini ada la yang disisipi dengan huruf alif. Jadi akhirnya mad, ya. Lam yang berharokat fathah dikasih alif, jadi akhirnya mad, ya. Mad di situ ada aliful mad bertemu hamzah, akhirnya jadi mad mad far'i. Kalau seandainya lam berharokat fathah kemudian disisipi alif, ya, maka dihukumi sebagai mad wajib atau mad tabi'i, ya, mad tabi'i 2 harokat. Namun kalau seandainya mad tabi'i tersebut, mad asli tersebut bertemu dengan hamzah, maka dia berubah menjadi mad far'i, ya. Nah, kalau di sini alif bertemu hamzah, mad far'inya jenisnya apa? Jenisnya mad jaiz atau mad wajib, ya. Bisa kita lihat dia satu kata atau beda kata. Ya, kalau di sini beda kata nih, berarti hukumnya mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz berapa harokat? Kalau riwayat Hafs an Asim min Tariq Syatibiyah, mad jaiz sama mad wajib itu dihukumi sama. Pilihannya ada 2, mau 4 atau 5 saja. Tidak ada pilihan yang ketiga. Jadi cukup 4 atau 5. Kalla, ya, 4 harokat. Jangan sampai kalla idza balagatit taraqi. Boleh nggak dibaca 2? Boleh, ya, boleh. Tapi ya harus kita pelajari terlebih dahulu, atau kita minimal setorkan terlebih dahulu kepada guru kita atau guru yang kita percayai atau kita yakini dia ilmunya itu kapabilitasnya diakui lah, ya, kapabilitasnya diakui. Kemudian idza balagatit taraqi, ya, taraqi, ya. Di situ idza balagatit taraqi. Nah, di situ panjangnya 2 harokat qi, jangan sampai at-taraqi, ya, tapi at-taraqi. Qi sama panjangnya seperti huruf ro. Taraqi, seperti itu. Kalau qi taraqi, nah itu keliwat, ya. Salah. Karena apa? Karena di situ harusnya qi 2 harokat karena ada ya. Kemudian wa qila man raqa, di situ ada tanda sin, ada tanda asin. Apa tandanya? Di situ menunjukkan adanya waqaf, ya. Waqafnya apa? Waqafnya saktah disebutnya. Ya, waqaf
sakta. Apa sih wakaf sakta di situ? Wakaf ya, berhenti ya. Berhenti tanpa bernafas dan niat mau melanjutkan. Ya. Berhenti tanpa nafas atau tanpa menarik nafas dengan berniat melanjutkan. Ya, kalau nggak ada niat berlanjutkan ya bukan, ini berarti bukan apa saktah jadi akhirnya. Wa qila man, ya berarti itu bukan saktah. Niat melanjutkan. Wa qila man araqa, ya berhenti sejenak. Wa qila man raqa, seperti itu ya, saktah. Dan ya saktah di riwayat Hafs an Asim di sini ada beberapa ya yang bisa kita lihat ya di surat-surat yang lain seperti di surat Yasin, surat Al-Kahfi dan lain sebagainya, ada Al-Haqqah. Lanjut. Wa dhanna annahu al-firaq. Nah, di sini ini kok ada panjang, tadi kok nggak panjang ya, di akhir kalimatnya faqirah, kok nggak faqirah lah, sekarang kok masuknya raqa ya. Nah, di sini dihukumnya sebagai apa? Sebagai hukum mad apa? Arid lis sukun. Apa sih pengertian mad arid lis sukun? Ya, pokoknya mad ya. Mad ya, ada huruf mad yang bertemu dengan huruf sukun, tapi sukunnya tidak asli. Kenapa? Karena sukunnya itu terpaksa karena adanya apa? Karena darurat lah ibaratnya. Disebutnya darurat karena berhentinya itu waqaf. Ya, berhentinya itu akhir akhir ayat seperti itu. Jadi bukan sukun asli. Beda dengan huruf-huruf yang sukun asli karena memang sukun ya. Huruf mad kemudian sukunnya asli. Itu beda dengan yang sukunnya itu tidak asli. Kenapa sukunnya tidak asli? Karena waqaf gitulah. Ya. Jadi mad arid dis sukun ya. Panjangnya berapa? Bebas, boleh 4. Boleh 2. Boleh juga 6. Kalau misal dibaca gini gimana? Wa qila man raqa. Boleh enggak? Boleh. Kalau dibaca gini boleh enggak? Wa qila man raqa. Boleh. Kalau dibaca gini boleh enggak? Wa qila man raqa. Ya. 6 harokat boleh juga. Nah, ini opsinya ada 3. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Wa dhanna annahu al-firaq. Ini sama. Hukumnya mad ja'i mad arid lis sukun, kemudian raq mad arid lis sukun, maka di situ harus sama. Wa lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Ya, harus panjangnya sama. Ya. Raqa al-firaq harus sama. Ya, terus dia selanjutnya wal taffatis saqu bis-saq juga harus sama. Ya, harus sama. Jangan sampai berbeda. Al-firaq. Terus yang selanjutnya bis-saq. Bis-saq. Maka ini enggak sama akhirnya, ya. Enggak konsisten bacanya. Maka harusnya konsisten. Madnya harus konsisten. Yang dihukumi mad apa di situ sama. Mad jaiznya segitu, maka mad jaiz yang di ayat selanjutnya juga harus sama panjangnya. Ya. Kemudian ila rabbika yawma idzinil masaq. Ya. Nah, di sini sering terjadi kesalahan pada pembaca-pembaca Al-Qur'an yang belum terbiasa dengan mushaf standar Madinah atau di Mesir ya, standar Mesir, terbitan Mesir. Biasanya bingung ya. Karena terbiasa dari kecil membacanya dengan mushaf Indonesia, terbitan Indonesia, kemudian berubah ya, ganti dengan mushaf Madinah, standar Madinah. Akhirnya di sini bingung. Kenapa? Karena di situ ada tanwin bertemu alif lam ya. Akhirnya dibacanya ila rabbika yauma idzin masaq, seperti itu. Atau yauma idzil masaq. Maka ini salah ya. Ini kesalahan. Harusnya ketika terjadi pertemuan antara tanwin bertemu dengan
alif lam, ya, maka kita hakikatnya ya tahu posisi tanwin itu apa, ya. Tanwin itu kalau di tuktab ya seperti itu posisinya. Tapi kalau tuktab tuntok ya, terucapnya itu di situ sebenarnya ada nun sukun. Maka nun sukun bertemu lam sukun di situ. Jadi dua sukun yang bertemu. Gimana caranya? Maka kita harus mengharokati huruf sukun yang pertama. Mengharokati huruf sukun yang pertama, yaitu huruf nun. Maka diharokati dengan kasroh, ya. Jadi dzalnya dihapus garisnya karena garisnya tanwin, ya. Kasrotain itu ada dua, hapus satu, pindah ke huruf nun, ya. Ila rabbika yauma idzinil masaq, seperti itu. Jadi yauma idzinil masaq, ya. Di situ masuknya pada pembahasan iltiqa as-sakinain, yaitu pertemuan di antara dua huruf yang sukun. Baik, sepertinya waktunya sudah habis, ya. Maka kita akhiri pertemuan kita dengan kita membaca dari surat Al-Qiyamah ini di ayat 20 sampai 30 sebelum kita tutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Demikian pemirsa negatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri pertemuan kita di pertemuan ini. Kita akhiri dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.